Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Umar bin Khattab Darul Akmal, malam hari ini ada 3 potongan ayat yang kita bacakan. Ayat yang pertama, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali mereka sendiri yang mau berubah. Itu Allah katakan Pak dalam Al-Quran. Potongan ayat yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah Allah, kata Allah kepada kita, agar kita menjadikan agama Islam itu dengan ikhlas, mukhlis. Hendaklah kita dengan ikhlas dalam agama ad-din, agama Islam. Surahnya surah Al-Bayyinah. Kemudian potongan ayat yang ketiga terdapat dalam surah Al-Imran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali mati, is dead, meninggal, kecuali dalam keadaan muslim. Muslim. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini 3 landasan ayat Al-Quran ini mudah-mudahan di malam yang ketiga sama sampai Bali di musala yang kita bina. Nah, kita tinggal di musala lah, pindah di musaji, pindah ke musala. Kita sholatnya sama, mulainya hari Minggu. 3 ayat ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjadi wasilah bagi kita nanti awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Judul ceramah kita yang akan kita buka itu adalah istiqomah, teguh pendirian. Di sebelum kita jelaskan tentang istiqomah, ambo secara pribadi bahagia sekali kalau bisa silaturahmi ke Kampung Tanjung Bapak Ibu. Tadi mau tanya ke Cik Pak Luman, lihat dia itu Cik. Nado ledo Bali. Pak Haji, ndak lo ado le. Adi nanto tua lebih baik saja. Tinggal nan calon katu banyak. Iya Bu. Iya Pak. Anak calon kamu itu banyak loh. Dan kita bersyukur Bapak dan Ibu
Kampung Tanjung ini adalah sebuah daerah yang spesial bagi Ambo. Kenapa spesial? Karena kita dibentuk, kita dimulai bagaimana merubah kehidupan itu di kampung ini. Nah, di Kampung Tanjung ini. Tadi Ambo pagi jam 8 langsung bawa istri, anak, kami jalan-jalan ke Tarusan. Tampaknya Ustadz Yudi. Tahu Ustadz Yudi Lemak? Nah, rumahnya kena banjir. Jadi kami langsung ke sana karena akses jalannya baru bisa dibuka kemarin. Jadi kami berkunjung ke rumahnya Ustadz Yudi, sekaligus bersih-bersih. Labarasia rumah Ustadz Yudi, Barasia do musala. Labarasia musala, kami arah kamarinya, ada musaji, singgah lo di musaji, Barasia lo musaji. Bakok pada itu Ustadz, karena buat program dengan istri. Programnya bersih-bersih rumah ibadah. Sabuk awak yakin Pak, warga di sini nak mungkin aja tapi kini bersih musaji, bersih musala. Rumahnya saya lo bersih begini lah. Apa caranya ibadahku gak bisa terlaksana, maka kita bersih-bersih. Jadi Sayudi tadi aku sampaikan, Ustadz, Ambo beko malam ke Kampung Tanjung ngisi ceramah. Ustadz beko malam kamu Ustadz, Ambo kemungkinan masih di Siko Bali. Nah kalau aku Ustadz berdua ke Kampung Tanjung, ataraga Ustadz ke kampung awak nan kedua gitu. Lanjut saya Ustadz Bali dulu. Jadi ada lo itu Ambo bisa kasih itu. Kenapa Ambo bilang ini adalah spesial bagi kita Bapak dan Ibu? Karena 6 tahun yang lalu, nggak terasa sosial lebih kurang 6 tahun ya. 6 tahun yang lalu kita dibentuk di sini. Dan selama 6 tahun kita tinggalkan Kampung Tanjung, anak-anak generasi remaja yang dulu pernah sempat kita bina, kita didik di sini satu persatu telah membawa perubahan. Nampak dia begini Bu? Coba lihat anak yang 6 tahun belakang dulu. Coba lihat kini Bapak Ibu. Aiko yang kamu rubah Kampung Tanjung Bisua. Maka materi ini yang perlu Ambo sampaikan gini. Apa materinya? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Konsisten. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita harus konsisten? Dan kita harus bersungguh-sungguh di situ. Karena Bapak dan Ibu, Allah itu maha indah. Allah telah berikan gambaran tuntunan hidup kepada kita Bapak Ibu. Apa tuntunan hidupnya? Allah tidak akan merubah nasib kita. Allah tidak akan merubah hidup kita ini Bapak dan Ibu, kecuali kita sendiri yang mau merubah. Iya Bu? Iya Pak? Dari hidup kita yang di bawah bisa hidup kita di atas dalam konsepnya agama Bapak Ibu. Bukan perkara dunia, tapi perkara agama. Apa perkara agama itu? Misal, dulu awak tidak mau beribadah, sekarang taat beribadah. Dulu awak tidak tahu sosial jurang, kini lah bisa awak berjiwa sosial jurang. Dulu, nah ini anak-anak, apa wajah-wajahnya sekarang? Ada berapa orang? 4. Dulu masih remaja, imut-imutnya, cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya, makan bakwan sama-sama di halaman musaji. Kini lah bisanya saketek banyaknya bermanfaat bagi orang lain. Artinya apa Bapak dan Ibu? Perubahan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi awak diperintahkan oleh Allah ya untuk berubah Bapak Ibu. Ada perubahan. Dari masa yang tidak berpengaruh sampai berpengaruh. Dari yang tidak taat beribadah sampai mau beribadah.
dari awak yang lemah sampai menjadi orang yang kuat, dari kita yang tidak dihargai sampai kita yang dihargai. Nah, itu yang diminta oleh Allah, perubahan tadi. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi Bapak dan Ibu-ibu? Jawabannya adalah istiqomah. Ramadan sabananya Bapak dan Ibu-ibu melatih awak untuk itu. Apa yang dilatih awak di Ramadan kau Bapak dan Ibu-ibu? Melatih awak supaya menjadi orang-orang yang berubah dari yang awalnya sedikit niat untuk qiyamul Ramadan, lemah iman dalam Ramadan, dek karena hari masuk baganti hari, malam baganti malam, ya Bu, Pak, bertambah kekuatan iman dan bertambah kesadaran untuk merubah, tambah semangat inyo beribadah di bulan Ramadan. Itu namanya pada ibu-ibu, kita lulus perintah Allah di dalam ayat Al-Quran tadi. Apa tuh? Wak rubah diri awak. Wak rubah Bapak Ibu. Kalau bisa merubah diri awak kepada yang lebih baik, maka Bapak dan Ibu terbangun ayat yang kedua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang terbangun dalam jiwanya sifat atau sikap untuk berubah, melakukan perubahan dalam dirinya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak taat menjadi taat, dari yang tidak berpengaruh menjadi orang yang berpengaruh, dari orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain sampainya bermanfaat bagi orang lain. Bapak dan Ibu, berarti inyo luluh surah Al-Bayyinah. Apa itu? Dia betul-betul menjadikan Islam itu sebagai keikhlasan dalam beragama. Nah, itu nyawa. Keikhlasan dalam beragama. Amo beberapa waktu yang lalu sering update calia grup. Ada namanya grup remaja Darul Akmal. Amo nak tahu bahwa Ustadz ini namu sama manduan ambo gitu kan. Biasanya las-alasai kegiatan biasanya kan grupku hilang lah. Kalau ndak grup pernah hilang, kalau ndak awak dikeluarkan. Tapi itu khusus kalau Darul Akmal ndak Bapak Ibu. Sampai sekarang masih bertahan di grupnya remaja Darul Akmal. Walaupun anak remajanya sebagian yang keluar dari grup. Nah, remajanya yang keluar. Boleh keluarnya, mau tanya secara pribadi. Bagus keluar awak dari grup remaja Darul Akmal. Awak nak remaja le rumah apa? Nah, gitu. Jadi apa aku nak remaja lo dong? Maka nak remaja dah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang dari sekian banyak generasi yang ada di Darul Akmal ini Bapak dan Ibu, Masya Allah, ada yang menjadi cikal bakal menjalankan perintah Allah di dalam surah yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siapa mereka? Anak-anak generasi yang mau merubah dirinya kepada yang lebih baik. Alhamdulillah Bu. Nah, alhamdulillahnya anak-anak kita di sini, ambo cari yang statusnya Masya Allah luar biasa. Kalau kini kau bawa ada ibu, nak tahu membedakan lain. Antayunya murid awak dulu, antah bisu awak nak jadi murid ini. Itulah perubahan. Nak tahu kita Bapak dan Ibu-ibu, siapa di antara kita ini yang mau melakukan sebuah perubahan. Tapi bagi mereka yang mau perubahan Bapak dan Ibu-ibu, Allah akan angkat derajat. Allah akan angkat derajatnya. Maka melalui tausiah malam hari ini, Fadli mengingatkan diri Fadli dan kita semuanya Bapak dan Ibu-ibu, termasuk anak-anak kami di belakang yang calon remaja, ayo kita berubah. Baca roh merubah, harus istiqomah awak belajar. Baca roh awak berubah dalam beribadah, istiqomah awak beribadah. Baca roh awak berubah dalam berumah tangga, istiqomah awak membina rumah tangga. Baca rohnya berubah ke yang lebih baik,
dari yang ndak elok menjadi elok parangnya awak bapak dan ibu-ibu. Awak harus istiqomah belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu caranya bapak ibu-ibu. Nggak ada cara lain. Kalau awak jalankan perintah Allah ini, ambo yakin di awal Ramadan ini sampai di akhir Ramadan jumlah jamaah tidak akan berkurang. Dicayo ambo bapak ibu. Karena apa? Karena awak ingin perubahan. Walaupun Anies Baswedan dan dua jadi perubahan. Iya. Tapi semua kita tuh diperintahkan untuk berubah. Baca merubah, cari lihat tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu bapak-bapak kota Singguang beko sangajo di Singguang. Kalau tahun yang lalu 10 Ramadan saya hadir berjamaah tarawih, sudah tuh ndak datang-datang tarawih halai. Beko lah hari raya dia dulu sepal yang mungko. Tahun ini ndak mau dulu lain atau berubah nama itu. Tahun ini mah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan nyo tetap tarawih kecuali pekerjaan yang memaksa. Contoh pekerjaan memaksa Pak. Adonyo karajo shift. Bahannya harus masuk malam. Kalau ndak masuknya malam langsung surat keputusan dari perusahaan atau sampai bakarajo diberhentikan. Kalau itu ada PK awak Pak. Tapi kalau ndak ada yang rintangan yang menghalangi, ndak ada alasan yang syar'i Bapak dan Ibu-ibu, kalau awak ingin perubahan, caliak ibadah awak di tahun ini, ada ndak bedanya di tahun yang lalu? Kalau ada bedanya Bapak dan Ibu-ibu, kalau tahun patang ndak sampai awak tarawih ada sampai akhir Ramadan, kini sampai akhir Ramadan awak batal laksanakan ibadah tarawih Bapak dan Ibu, berarti innallah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, lah awak tunaikan. Lulus awak merubah diri awak kepada yang lebih baik. Kenapa? Konsepnya tadi istiqomah. Apanya istiqomah? Mulai di awal Ramadan sampai akhir Ramadan lanjut. Nggak ada rintangan yang menghalangi Bapak dan Ibu-ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, baca awak memperkuat istiqomah ko Pak Ustad, Pak Fadli. Kadang yo maleh ko tiba-tiba senyo Pak Fadli. Allah salah saya babuko, hujan hari, rintik-rintik hujan, labik hujan ko Bapak dan Ibu-ibu. Kemudian nak datang awak kamu saji, kamu salah doa Bapak dan Ibu. Taniye di hati awak. Baca rohnya bisa datang kamu saji kamu Ibu. Bandingkan diri kita. Hati cara Pak. Supaya awak istiqomah, supaya awak bangun berubah. Tidak semua tahun patang no, Bu. Ibu dek karena tahun patang 5 balai hari Ramadan terakhir nak doleh kamu saji solat tarawih ya, kecuali yang halangan. Gitu. Ba konsisten awak ibadah di tarawih itu, Bu. Abue perbandingan Bapak dan Ibu supaya malas tuh hilang. Baca malas hilang tuh Bapak Ibu. Itu yang mau didik tadi. Kami pergi 5 motor. Ambo bonceng dengan istri. Kemudian anak remaja ambo bawa 4 motor, berarti 8 orang. Kita buat safari dakwah, namanya bersih-bersih rumah ibadah. Bapak dan Ibu-ibu, dulu ambo senang bertemu dengan remaja di situ, Bu. Sampai kapanpun ambo akan bangga kalau bertemu dengan remaja. Makanya di sini, Bu, anak remaja di situ, alhamdulillah pergi kama musuruh nyep langsung baik. Masuk tadi. Jam 8 on time berada di musala, awak kapai membarasiakan masjid musala yang ada di Tarusan. Siap Pak Ustadz. Tiba di sini Bapak dan Ibu sambil bersih-bersih musala, sataba aku Bu, lunau Bu. Luluannya gitu. Ciri ayi ya kecil urangan. Sataba aku sambil membarasian tuh Bu, berjalekan ke anak-anak. Kan anak remaja. Kita sampaikan, apa yang kita sampaikan? Bandingkan diri kita nak. Kalian patang apa caliak malam, ada sebagian yang tidak datang tarawih. Coba caliak awak kini awak di mawa gini kuah. Kurang di siko ada keinginannya untuk tarawih. Ada keinginannya untuk menghidupkan qiyamul lail. Tapi tidak bisa. Kenapa? Rumah ibadah ini tidak bisa dilaksanakan sholat tarawih. Batu di rumahnya tidak bisa melaksanakan sujud di musala ini. Maka bandingkan, anan kurang awak leh di musala tu.
Anan kurang lain, kok karpetnya lah bagus, lah barasia, kok ruangannya nak donan kotor. Tapi kenapa kok ada sebagian anak pak yang remaja kok nak datang tadi malam tarawih? Maafkan kami ya pak, biko kami datang tarawih lepak. Abandingkan diri wak pak. Awak cali Allah di televisi bapak dan ibu-ibu. Awak cali di televisi, buka di TV One jam 2 balik malam, sabalun tidur. Apa ada ibu? Itu biasanya taruh ditayangkan di TV One tentang kondisi Palestina. Wak tonton lo Palestina tuh, wak bandingkan. Kenapa mereka yang ada di Palestina, masjidlah hancur, rumah sudah hancur, tinggal di pengungsian, tetapi sholat malam tarawih di Ramadan tidak pernah ditinggalkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Atau perbandingan pak, bandingkan diri awak. Kalau lawak bandingkan diri awak bapak ibu, terbangun balik kekuatan istiqomah. Hujan hari patwih tongga nanti ibu bapak ibu, selagi ada payung, selagi ada kalau gue di musalam wajarkan ke jamaah. Pak ibu, sianan patang awal Ramadan pas sampai itu. Sianan patang pas selesai caleg memasang spanduk, diambil spanduknya. Di bapak ibu di masyarakat, kami ada ambil apa ustaz? Jadikan payung kamu salah. Ambil spanduk itu kalau ada payung, pai kamu salah. Tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah di bulan Ramadan. Maka pada itu Pak Ustaz, istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan bapak dan ibu-ibu. Itu harus buat paci. Maka harus seperti itu Pak Ustaz. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Itu tanda awak ikhlas dalam beragama. Tapi kalau tidak ikhlas beragama bapak dan ibu-ibu, tidak terjadi perubahan. Khawatir bapak dan ibu-ibu di ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya bapak dan ibu, aku awak dianjurkan untuk istiqomah, maka awak dianjurkan untuk melakukan perubahan yang lebih baik bapak dan ibu, karena awak nak tahu batas umur bapak ibu. Takkan tahu batas umur. Ambo sabalun tiba ke rumah Ustaz Yudi, Pakcik itu lah hafal dia jalan posisi ya kan. Ada ayin dan batamu pak. Ada batamu ayin pak. Di situ tuh ditemukan mobil. Mobilnya mobil Panther. Ancak mobilnya Pak Cik. Ancak mobilnya. Barasiah jo lagi. Amo foto mana joto tu tadi. Tahu enggak Bapak dan Ibu? Di mobil itu apa yang terjadi Bapak dan Ibu? 4 jenazah ditemukan di dalam mobil itu. Padahal kondisi mobil udah hancur. Kita enggak tahu hidup ini Bapak dan Ibu. Bisa saja dia yang meninggal di mobil itu Bapak dan Ibu, dia ingin pulang kampung karena nyambut Ramadan. Gitu. Kita tidak tahu hidup ini Bapak dan Ibu. Kiranya terjadi longsor, dibawa oleh longsor masuk ke jurang tuh Bapak dan Ibu, terseret oleh air, tersangkut pas di simpang 3 itu Bapak dan Ibu. Ditemukan dalam keadaan meninggal. Makanya kata Allah dalam surah Ali Imran ini Bapak dan Ibu, silakan awak mati tapi kondisinya satu, dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya kita bisa muslim mati awak Bapak dan Ibu? Maka benar-benarlah takwa kita. Bagaimana caranya benar-benar takwa awak Bapak dan Ibu? Maka perbaikan amal ibadah awak, konsisten awak beribadah, istiqomah awak beribadah. Insya Allah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kok sakaratul maut datang ke awak bisu Bapak dan Ibu dalam keadaan husnul khotimah. Ambo kalau perkara husnul khotimah kok Bapak dan Ibu, ambo tabayang demo nenek ama-ama di siko dulu yang tabayang demo. Masih ingat Pak Cik, jamaah itu masih ingat ya Bu. Kamu kalau Pak ngisi kamar-kamar Bu ingat. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mengantarkan beliau tuh wafat. Di telepon Ambo di salah satu anak beliau, Ustaz, Pak Bali di mana Pak Bali gini? Ambo di Musaji. Beko habis Isa, beko Kami Jamil Pak Bali. Mangga tuh, tolong ama Cik Pak Ustaz Pak Bali. Lapaya mana ama Pak Bali? Masuk Ambo ke situ Bu. Ece anaknya, nak namu ama kau buka mata tuh.
diimbau nak ada manyawi dah. Nak ada tahu je orang dah. Habis solat Isya, Ustaz Anan, kalau ada orang membon Ustaz Anan, capek pak Ustaz Anan. Terus sakit itu bisa ngantar ke orang untuk wafat. Bukan kita malaikat maut gitu. Dipai kamu masaki Jamil itu apa deh ibu? Pakai baju warna hijau, kemudian kita masuk ke ruang ICU itu apa deh ibu? Kamu bisi aja mak, kau Pak Bali, kau mama, kau Pak Li, mak, ka bawa ube untuk amak. Dia buka mata ibu, dia langsung nangis. Setelah nangis, langsung dia mengicik. Pak Li ada bawaan nama ube. Kamu nak dukun dah. Dukun indah, dokter indah, ube kan dibawa. Kamu tanyalah ke perawat tu nyampe on time bu, mencari bu. Nak boleh tagak perawat tu dah. Kemudian menyampaikan, Dokter, bu, lagi kuliahnya dia hayu putih apa bu? Nak ada Ustaz, tapi di sendoan saja seketek. Bu baca Bismillah bu, mak. Ini ada ube untuk amak. Tapi amak, kalau amak ingin sehat, capek sehat. Tapi kalau amak ingin istirahat, yakinkan ke Allah. Semua keluarga amak telah memaafkan amak. Bu tak tahu dah, tayunya keluarga memaafkan Tuhan. Tapi kita sampaikan di telinganya bu, supaya orang tua itu senang dia. Dia kalau orang sakaratul maut pak, sampaikan nenek elok saya. Nak pernah ragu nggak ada? Orang sakaratul maut itu, sampaikan yang baik-baik, sampaikan. Semua anak amak, cucu amak, sadonyo lah memaafkan amak. Kalau amak ingin sehat, cepat sehat. Tapi kalau amak ingin istirahat, mak istirahatlah baik-baik. Bahagia ibu Tia bu, langsung berubah. Gitu. Kemudian apa kan? Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Diikuti melalui lisan. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Caranya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan-jangan ada amalan tuh lakukan gini Ibu. Apa amalannya? Istiqomah beribadah. Kamu cari itu, mau nih. One manyone, lain enggak mau nih. One manyone. Kenapa aja? Atau nih. Jangan disangka apa? Terkadang amalan sedikit itu yang membawa kita masuk surga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa tuh? Jamaahnya enggak tinggal. Ada bu, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, inyo jarang sholat, tapi ada amalan yang pernah dilakukan Bapak dan Ibu. Dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan. Apa amalan yang dilakukannya Ibu? Dia diam-diam pernah membantu anak yatim dalam kesulitan. Akhirnya Bapak dan Ibu, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Inyo pareman gadang Pak, tapi matinya di akhirnya Bapak dan Ibu di musaji habis sholat subuh. Ketika ditanya dia orang penasaran, kok bisa preman gadang, kok bisa sholatnya kamu saji dalam seminggu tuh? Biasa nak pernah sholat. Kemudian ditanya ke keluarganya Bapak Ibu, disampaikan oleh keluarganya, apakah amal yang dilakukan oleh yang meninggal itu kok bisanya sadar langsung kamu saji? Disampaikan oleh keluarganya. Inyo beberapa hari yang lalu Pak, Inyo pernah membina anak yatim. Inyo pernah mengasih makan anak yatim secara diam-diam. Ambo buktikan Bapak Ibu, istiqomah. Apa istiqomah? Ternyata preman itu Bapak dan Ibu semasa dia hidup inyo konsisten magia makan anak yatim. Camkanlah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, penyemangat kita di awal Ramadan karena malam ketiga. Jangan sampai putih malam Ramadan awak Bapak Ibu. Lebih bisa Bu? Lebih bisa Pak? Konsisten awak Bapak dan Ibu. Anak-anak Pak di belakang. Lagi bisa istiqomah. Lebih bisa istiqomah. Cari lah orang yang tidak istiqomah, cari masa depannya bisa. Orang yang istiqomah, cari lo masa depannya. Anu apa kini cuman menonton selain 6 tahun Pak tinggalkan, 7 tahun mendekati Pak tinggalkan, apa cari satu persatu lah mulai ada perubahan. Si A lah Pak cari ada berubah, si B lah do berubah, si C lah do berubah. Apa hanya menyampaikan di dalam hati ya Pak, mudah-mudahan inilah wasilah saya nanti menghadap kepada Allah. Apa itu? Selama kita hidup dunia, memberikan ilmu yang baik kepada anak-anak, setinggal kita mereka mengamalkan yang baik-baik pula. Apa buktinya mengamalkan yang baik-baik?
kini adalah mulai bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau bermanfaat bagi orang lain, Bapak dan Ibu, berarti lah berhasil dia menjadi orang yang baik. Jadi kalau menjadi Cikaro orang, jadi kampuang di nagari, Bapak dan Ibu, itu jadi masalah. Mudah-mudahan generasi-generasi kita mau menjalankan amal ibadah dan melakukan perubahan. Kita simpulkan, yang pertama Bapak dan Ibu, hidup ini hanyalah sementara, maka perubahan harus kita lakukan waktu demi waktu. Yang kedua, perubahan akan bisa terlaksana harus istiqomah, teguh pendirian dan konsisten. Yang ketiga, agar istiqomah kita bisa terlaksana, maka bandingkan diri kita dengan orang yang lebih sulit kehidupannya daripada kita. Awak lain bisa pakai sandal, jadi orang tak ada punya sandal. Awak lain bisa pakai kaki, orang berjalan kamu saji, nak ada pakai kaki sebelah dua Bapak Ibu. Awak lain pakai kaki sebelah, orang merangkak nyobai beribadah kamu salah. Bandingkan diri kita, akhirnya apa? Terbangun kekuatan istiqomah beribadah dari awal sampai akhir Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan takwa itu. Camkanlah ya Allah, pada malam hari ini telah saya sampaikan ya Allah. Mohon maaf Ibu agak panjang karena sekali datang kemari. Insya Allah makin malam pahalanya makin banyak. Insya Allah. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.